Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, mari kita awali kisah hari ini dengan mengucap sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian merasakan sakitnya datang ke masa lalu, tapi justru disambut dengan penghinaan? Pernahkah kalian menyesal karena menilai seseorang hanya dari penampilan? Kisah kali ini akan membuka mata kita tentang harga diri, kesabaran, dan bagaimana takdir bisa membalik keadaan dalam sekejap. Jangan lupa dukung terus channel Rizka Story dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dari sinilah, kisah nyata penuh hikmah akan selalu menginspirasi kita semua. Gerimis menitik pelan di atas atap pos Satpam Grand Lestari Ballroom. Lampu kristal di dalam gedung memantulkan kemewahan yang terasa begitu jauh dari jalanan becek tempat motor tua berhenti dengan napas tersengal. Perempuan berjaket hijau pudar turun pelan, melepas helm yang baret di sana-sini. Namanya Sinta. Usianya belum lewat 30, namun garis lelah di bawah mata membuatnya tampak lebih dewasa. Ia menyeka sisa air hujan di pipi dan menatap lobi yang wangi dengan bunga lili dan melodi biola. Sinta menggenggam amplop krem yang tepinya mulai melengkung. Di dalamnya ada beberapa lembar uang yang ia sisihkan dari hasil mengantar penumpang subuh hingga larut malam. Ia berbisik lirih, Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ini jadi tanda tulus. Aku datang baik-baik. Tidak lebih. Langkah Sinta terhenti di depan petugas penerima tamu. Senyum petugas itu sempat rangkat, lalu menurun pelan ketika melihat jaket lusuh dan sepatu yang basah berlumpur. Sinta tetap menunduk sopan. Ia menulis di buku tamu dengan tangan sedikit bergetar. Sinta, teman lama mempelai pria. Di dalam aula, hiasan bunga putih berderet, meja bundar beralas bludru, dan lilin kaca berkelip. Gaun putih pengantin perempuan berkilau di sorot lampu panggung. Dimas berdiri gagah di sampingnya. Setelan jasnya pas, dasi kupu-kupunya rapi. Musik waltz mengalun lembut, bercampur gumam basa-basi para tamu. Beberapa kepala menoleh saat Sinta melangkah semakin dalam. Suara bisik-bisik muncul dari sudut ruangan. Itu ojol ya. Aduh, basah-basah juga masuk. Mungkin nganter makanan. Kok tidak di luar saja? Sinta menarik napas panjang, mencoba melumpuhkan tatapan yang menusuk halus seperti jarum. Ia mengingat hari-hari dulu ketika Dimas mengantarnya pulang naik motor metik butut. Tertawa karena hujan tiba-tiba membuat keduanya basah kuyup. Waktu itu, cinta membuat semua terlihat sederhana. Seorang perempuan berkebaya biru, teman kuliah Dimas, menghampiri dengan alis terangkat. Maaf, undangannya mana? Nada suaranya halus namun mengandung jarak. Sinta menjawab pelan. Saya tidak bawa undangan. Saya hanya ingin mengucapkan selamat. Saya Sinta, teman lama Dimas. Perempuan itu melirik ujung sepatu Sinta yang kotor, lalu mengangguk tanpa senyum. Silakan tunggu di sini. Nanti saya sampaikan. Sinta berdiri di sisi ruangan, di antara vas tinggi berisi mawar. Musik berubah menjadi lagu romantis berbahasa asing. Lampu panggung bergeser, menyorot pasangan pengantin yang bersiap memotong kue. Tawa para tamu pecah saat MC melontarkan candaan ringan. Sinta menatap punggung Dimas, mengingat janji lama yang pernah terlontar di halte bus. Kalau nanti aku sukses, aku nikahin kamu. Janji itu menguap begitu saja ketika kenyataan menuntut arah yang lain. MC tiba-tiba menurunkan suara, seolah menerima bisikan. Hadirin sekalian, tampaknya ada seorang sahabat lama yang ingin memberikan salam hangat untuk mempelai. Ia mengundang Sinta untuk maju. Seisi aula kembali menoleh. Kali ini bukan hanya 1-2 tatapan, melainkan ratusan mata yang menilai dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Sinta melangkah ke panggung. Di setiap anak tangga, ia merasakan lantai licin menahan telapak sepatu murahan. Dimas memandangnya dengan ekspresi sulit ditebak. Ada kejutan, ada pula sesuatu yang lain, seperti keengganan. Pengantin perempuan, yang sejak tadi tersenyum ramah kepada tamu, memperhatikan Sinta dengan mata tajam yang bertanya tanpa suara. Sinta berdiri di depan mikrofon. Suaranya sempat pecah. Lalu ia menegakkan bahu. Selamat menempuh hidup baru, Dim. Aku datang hanya untuk itu.
Semoga Allah memberkahi rumah tangga kalian. Seisi ruangan senyap seketika. Kata-kata Sinta meluncur jernih. Namun pakaian yang ia kenakan seolah menjadi dinding yang memantulkan sinis dari banyak arah. Dimas menatap ke arah tamu, lalu kembali ke Sinta. Terima kasih, Sinta. Lama tidak bertemu. Kamu masih sibuk antar penumpang. Sinta mengangguk. Iya, alhamdulillah. Rezeki ada saja. Salah satu teman pria Dimas yang berdiri di dekat panggung tertawa kecil. Mantap juga ya. Dari jalanan langsung ke panggung. Hebat. Candaannya terdengar seperti senda gurau, tapi memotong halus harga diri. Sinta menelan ludah, lalu mengangkat amplop krem. Ini ada sedikit titipan. Tidak seberapa, tapi semoga bermanfaat. Dimas menatap amplop itu sejenak. Ekspresi gak jelas melintas. Lalu ia menoleh ke panitia. Nanti saja. Ya, taruh di meja kado. Seorang panitia menghampiri, tapi tidak segera mengambil. Ia menatap jaket Sinta ragu-ragu. Di bangku depan, beberapa tamu saling berbisik, menyebut kata-kata yang sudah bisa ditebak tentang kelas sosial dan tempat yang pantas. Pengantin perempuan akhirnya melangkah maju. Terima kasih niat baiknya. Mungkin sebaiknya diserahkan ke panitia di belakang, agar tertata rapi. Suaranya lembut namun kaku. Sinta menahan senyum. Baik, maaf kalau mengganggu. Aku pamit. Ia membungkuk kecil, mundur selangkah. Di saat itulah sebuah suara dari sudut kanan memecah keheningan. Hei, kalau ojol, helmnya taruh di loker luar dong. Ini acara resmi. Tidak sopan. Padahal helm Sinta sejak tadi sudah ia jinjing rapi di tangan. Tawa kecil meletik di beberapa meja. Sinta tetap membungkuk, menuruni panggung perlahan. Di bawah, seorang ibu parubaya yang duduk bersama anaknya menepuk punggung kursinya pelan, memberi isyarat halus agar Sinta lewat di belakang saja. Sinta mengikuti, menapaki lorong sempit antara meja dan dinding, mencium samar wangi parfum mahal. Di pintu keluar, ia berhenti sejenak, memandangi panggung dari kejauhan. Dimas kini memotong kue, senyumnya kembali profesional untuk kamera. Kilat lampu membuat semuanya tampak sempurna. Kecuali bagian kecil di hati Sinta yang terasa hampa namun anehnya hangat, seperti bara yang sedang dikumpulkan untuk sesuatu yang belum waktunya menyala. Seorang panitia mengejar pelan. Mbak, amplopnya boleh saya bantu? Sinta menyerahkannya. Terima kasih. Titip doa saja. Semoga bahagia. Panitia itu mengangguk canggung. Iya, Mbak. Hati-hati di jalan. Sinta keluar ke serambi. Hujan sudah berhenti, meninggalkan aroma aspal basah. Lampu lobi memantulkan bayangannya di lantai granit. Ia menatap motor tuanya, mengusap setang yang dingin. Telepon bergetar. Notifikasi masuk dari aplikasi. Orderan baru menunggu. Sinta tersenyum tipis. Rezeki tidak pernah salah alamat. Ia menyalakan mesin, namun tidak langsung pergi. Matanya kembali pada gedung yang megah itu. Pada pintu yang barusan menelannya bulat-bulat lalu memuntahkannya tanpa rasa. Suara hati kecil berbisik tenang. Tidak apa. Kau datang dengan niat baik. Kau pulang dengan kepala tegak. Yang lain biar Allah yang atur. Ia menutup jaket hingga leher, lalu menarik gas menuju jalan besar. Deru motor membelah sisa kabut gerimis, meninggalkan kilau lampu ballroom yang semakin mengecil di kaca spion. Di dalam aula, pesta berlanjut seperti tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa tatapan masih mengarah ke pintu yang baru saja menutup. Ada rasa yang menggantung di udara, seperti nada biola yang belum selesai. Dimas menatap sekilas ke arah serambi kosong. Jemarinya mengencang di gagang pisau kue sebelum kembali berpose untuk foto keluarga. Di luar, lampu kota mulai menyala. Sinta berhenti di sebuah toko kecil yang masih buka. Ia berbicara singkat dengan pemiliknya, kemudian menerima sebuah kotak panjang berbalut kain perak, disertai map dokumen yang disegel rapi. Ia menandatangani kwitansi, menyelipkan map itu ke dalam tas, lalu berdiri sejenak di bawah spanduk toko yang bergoyang pelan. Nafasnya teratur, wajahnya tenang. Ada sesuatu yang sedang ia bawa pulang, namun belum sampai tujuan.
Malam belum selesai. Cerita juga belum. Motor tua itu kembali berputar arah. Jalan menuju ballroom tampak lebih lengang. Sinta menatap lurus ke depan, membiarkan lampu jalan memandikan aspal dengan warna kuning hangat. Di kaca spion, tidak ada lagi bayangan dirinya yang lusuh. Yang tertinggal hanya tatapan yang mantap. Seperti orang yang tahu persis di mana letak pintu yang harus diketuk sekali lagi. Ia mematikan mesin tepat di depan serambi, mengangkat kotak perak dengan kedua tangan. Langkahnya mantap, tidak tergesa, tidak pula ragu. Pintu lobi terbuka otomatis, menyambutnya kembali ke dunia lampu kristal dan gaun berkilau. Musik di dalam sedang mencapai bagian yang tinggi, vokal penyanyi mengangkat nada, dan sejenak seluruh ruang seperti menahan napas. Sinta berdiri di ambang pintu, menatap panggung dari jauh. Ia menarik napas, menurunkannya perlahan, lalu melangkah masuk. Malam bersiap berubah arah. Suasana di dalam ballroom masih sama gemerlapnya. Dimas dan istrinya kini tengah berpose di depan kue raksasa, dikelilingi tamu yang tertawa dan menyorot ponsel ke arah mereka. Namun pintu besar kembali terbuka pelan, dan langkah seseorang terdengar jelas di antara lantai marmer yang mengkilap. Semua kepala menoleh. Seseorang masuk dengan langkah pelan tapi mantap. Gaun biru tua sederhana melekat di tubuhnya. Rambut terurai rapi, wajah bersih, dan senyum lembut di bibirnya. Tidak ada lagi jaket lusuh atau helm di tangan. Dia adalah Sinta. Beberapa tamu berbisik pelan. Loh, itu bukan ojol yang tadi. Bisa berubah begitu cepat ya? Sinta tidak memedulikan bisikan itu. Ia berjalan perlahan ke arah panggung sambil membawa kotak panjang berwarna perak di tangannya. Petugas keamanan yang tadi berjaga menatap ragu, tapi Sinta menatap balik dengan senyum yakin, hingga mereka membiarkannya lewat. Dimas yang sedang menggenggam tangan istrinya tertegun melihat sosok itu kembali muncul. Sinta? Suaranya pelan, hampir tidak percaya. Sinta berhenti beberapa langkah di depannya, menunduk sopan. Maaf, Mas Dimas. Aku datang lagi, karena tadi ada sesuatu yang belum sempat aku serahkan. Dimas menatapnya lama, lalu tertawa kaku. Sinta, kamu udah cukup bikin heboh tadi. Gak perlu bikin adegan lagi. Semua orang udah lihat kok kamu datang pakai jaket ojol. Beberapa tamu ikut tertawa kecil. Tapi kali ini, suara mereka perlahan padam ketika Sinta membuka kotak perak di tangannya. Di dalamnya terdapat sebuah sertifikat resmi dalam bingkai kaca, lengkap dengan cap notaris dan logo perusahaan yang terkenal, Gridex Transportation, sebuah perusahaan transportasi daring yang baru saja mencuat karena keberhasilannya menyaingi platform besar di Jakarta. Sinta menatap ke arah Dimas. Suaranya tenang namun bergetar lembut. Ini bukan hadiah biasa, Mas. Ini sebagian saham dari perusahaanku sendiri. Aku berikan sebagai tanda terima kasih. Karena dulu, dari rasa sakit ditinggalkan, aku belajar untuk berdiri sendiri. Ruangan hening. Bahkan musik pun terasa berhenti. Dimas menatap sertifikat itu dengan mata membesar. Perusahaan kamu. Sinta mengangguk perlahan. Iya, aku memulai semuanya dari nol. Dari motor yang sama yang dulu kita pakai buat keliling kampus. Bedanya, sekarang aku nggak lagi ngantar penumpang. Tapi punya ratusan driver yang aku bantu supaya hidupnya lebih layak. Bisik-bisik para tamu mulai berubah nada. Gridex itu yang baru dapat pendanaan luar negeri itu, kan? Ya Allah, berarti dia pendirinya. Sinta tersenyum kecil, lalu menatap tamu-tamu itu satu persatu. Maaf kalau tadi penampilanku membuat kalian risih. Tapi beginilah aku sehari-hari. Aku datang bukan untuk pamer, hanya untuk menghormati janji masa lalu. Dulu aku pernah bilang akan datang ke hari bahagia kalian. Dan aku menepatinya. Pengantin perempuan menatap Dimas dengan wajah berubah tegang. Ia menarik tangannya dari genggaman Dimas perlahan. Mas, jadi dia yang dulu Mas ceritain. Dimas tak bisa menjawab. Hatinya remuk oleh rasa malu dan penyesalan yang datang bersamaan. Semua tawa para tamu kini sirna, digantikan keheningan yang tebal. Sinta menutup kotaknya kembali, meletakkannya di meja depan panggung. Aku pamit.
Semoga kalian bahagia. Dunia ini berputar cepat. Mas, jangan pernah remehkan orang hanya karena ia tampak sederhana. Kadang justru dari kesederhanaan, Allah tunjukkan siapa yang benar-benar kuat. Ia melangkah pergi. Setiap langkahnya terasa seperti gema yang mengguncang ruangan itu. Dimas menatap punggung Sinta yang semakin menjauh. Wajahnya pucat. Ia berusaha memanggil, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Sinta, tunggu. Namun Sinta tidak berhenti. Ia melangkah keluar dari pintu yang sama, di mana beberapa jam sebelumnya ia diusir dengan hinaan. Sekarang, langkahnya disambut dengan pandangan kagum dan hormat dari tamu-tamu yang menyingkir memberi jalan. Begitu keluar, angin malam menyentuh wajahnya. Lampu-lampu kota berpendar lembut di mata yang kini tak lagi berair. Di belakangnya, terdengar suara Dimas jatuh berlutut di depan panggung. Wajahnya menunduk dalam sesal. Tapi bagi Sinta, semua itu tak lagi penting. Yang penting, ia sudah menepati niat baiknya. Ia menatap langit yang gelap, lalu berbisik pelan. Terima kasih, ya Allah. Engkau ganti semua rasa sakitku dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Motor tuanya menunggu di tepi jalan. Sinta tersenyum, mengenakan helmnya, dan menyalakan mesin. Suara knalpotnya menyatu dengan malam yang sunyi, membawa pergi kisah yang baru saja menorehkan pelajaran besar. Bahwa kehormatan sejati bukan terletak pada pakaian, tapi pada hati yang tidak pernah berhenti berjuang meski diremehkan dunia. Pesta di dalam ballroom itu seketika berubah sunyi setelah kepergian Sinta. Lampu-lampu gantung yang sebelumnya berkilau seakan kehilangan cahayanya. Para tamu yang tadi menertawakan Sinta kini saling menatap tanpa kata. Sebagian menunduk malu, sebagian lagi hanya terpaku. Musik yang seharusnya mengiringi kebahagiaan kini berganti menjadi suara berisik piring dan langkah-langkah panik petugas yang mencoba menormalkan suasana. Dimas masih berdiri di panggung. Tubuhnya kaku. Matanya kosong menatap pintu keluar tempat Sinta tadi melangkah pergi. Istrinya, Rani, menatap dengan wajah tegang dan suara pelan. Mas, kenapa kamu nggak bilang kalau dia orang yang kamu ceritain dulu? Dimas menjawab lirih. Aku pikir dia sudah jauh. Aku pikir dia nggak akan datang lagi. Rani menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan kecewa. Dan kamu tega mempermalukan orang yang cuma datang buat kasih selamat. Kalimat itu seperti anak panah yang menancap di dada Dimas. Ia menunduk, merasa malu bukan hanya pada Sinta, tapi juga pada dirinya sendiri. Semua memori masa lalu muncul begitu saja. Hari-hari ketika ia dan Sinta berjuang bareng di kosan sempit, makan satu bungkus nasi untuk berdua, hingga malam-malam panjang di mana Sinta selalu mendorongnya untuk terus kuliah meski keuangan mereka pas-pasan. Dimas teringat kalimat Sinta dulu, di suatu sore di halte bus. Kalau suatu hari kamu sukses, jangan lupa ya Mas. Jangan remehkan orang lain hanya karena mereka belum sampai di titik yang sama. Dan malam ini, kalimat itu kembali menamparnya dengan keras. Rani perlahan turun dari panggung, meninggalkan Dimas sendirian. Tamu-tamu mulai bubar dengan bisik-bisik lirih. Kasihan juga ya, dia nggak tahu mantannya udah sukses besar. Padahal niatnya baik. Dunia memang muter cepat, ya. Dimas terduduk di kursi. Ia menatap kotak perak yang ditinggalkan Sinta di meja depan. Jemarinya menyentuh permukaannya yang dingin. Ada secari kertas kecil di bawah sertifikat yang belum sempat dibaca. Tulisan tangan Sinta di sana lembut namun tegas. Terima kasih sudah pernah jadi bagian dari perjalananku. Aku belajar arti sabar dan ikhlas dari kehilanganmu. Semoga Allah membimbing langkahmu. Dimas menutup matanya. Air mata jatuh, menodai jas hitam yang ia kenakan. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena penyesalan yang menyesakkan dada. Ia berjalan keluar dari gedung tanpa peduli jas yang mulai basah oleh sisa gerimis. Jalanan depan ballroom masih dipenuhi mobil-mobil tamu. Dimas memandangi arah Sinta pergi, tapi jalan itu kosong. Hanya ada pantulan lampu merah dari rambu lalu lintas. Ia berlari kecil ke sisi jalan, mencoba melihat apakah Sinta masih di sana. Tapi yang terlihat hanya seorang pengemudi ojek lain yang melintas. Helmnya hijau, lampunya berkedip.
Dimas hanya bisa menatap. Di dalam hati, ia berdoa pelan. Ya Allah, kalau boleh, izinkan aku minta maaf padanya. Sekali saja. Tapi doa itu tenggelam dalam suara kendaraan malam yang berlari tanpa arah. Sementara itu, jauh di jalan lain, Sinta berhenti di sebuah jembatan layang. Ia mematikan motornya dan memandang langit yang dipenuhi awan tipis. Kota di bawahnya berkilauan seperti lautan cahaya. Ia tersenyum kecil, menghela napas lega. Sudah selesai. Semua sudah kembali seperti seharusnya. Bisiknya. Teleponnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi perusahaan muncul. Laporan harian GrideX berhasil mencapai target. Sinta menatap layar itu, lalu memejamkan mata. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Allah. Ia kemudian merapikan jaket di kursi belakang motornya. Jaket lusuh yang tadi ia pakai ke pesta. Ia lipat dengan hati-hati, seperti benda berharga. Karena bagi Sinta, jaket itu bukan simbol kehinaan, tapi saksi perjuangan dan bukti bahwa kerja keras selalu mengalahkan pandangan orang. Motor itu melaju lagi, meninggalkan kilau kota di belakangnya. Angin malam meniup rambutnya, membawa pergi segala kenangan pahit yang pernah melekat. Dan di kejauhan, di balik tirai gedung mewah yang perlahan gelap, Dimas masih berdiri menatap kosong. Dunia yang ia banggakan terasa hampa tanpa makna. Di matanya, hanya ada bayangan Sinta yang pergi dengan langkah tenang. Wanita yang dulu ia remehkan, tapi kini menjadi cermin dari penyesalan terdalam dalam hidupnya. Gemerlap pesta telah usai. Namun gema langkah Sinta malam itu akan terus membayang di hati Dimas, selamanya. Malam semakin larut. Jalanan mulai lengang. Hanya tersisa deru kendaraan jarak jauh dan hembusan angin yang membawa aroma hujan. Sinta berhenti di tepi taman kota, tempat yang dulu sering ia datangi bersama Dimas. Bangku kayu di bawah pohon flamboyan masih sama seperti dulu, meski catnya sudah memudar dan sedikit berlumut. Ia duduk perlahan, menatap refleksi dirinya di genangan air di bawah kaki. Ada lelah yang tenang di matanya, bukan karena sedih, melainkan karena beban yang akhirnya terangkat. Sinta menatap langit dan berbisik pelan. Ya Allah, dulu aku pernah berdoa agar dia bahagia, meski bukan sama aku. Sekarang aku tahu, doaku sudah Engkau kabulkan. Teleponnya berbunyi. Pesan dari salah satu manajer perusahaannya masuk. Bu, investor dari luar negeri ingin memperpanjang kerjasama. Mereka kagum dengan konsep GrideX. Besok pagi mohon hadir di kantor pusat untuk tanda tangan perjanjian. Sinta tersenyum kecil. Masya Allah, ternyata engkau ganti semua sakitku dengan nikmat yang jauh lebih besar, ucapnya lirih. Namun di sisi lain kota, Dimas masih belum bisa tidur. Ia berdiri di balkon apartemen barunya, menatap kosong ke jalan raya yang dipenuhi lampu oranye. Pesta pernikahannya berakhir tanpa tawa, bahkan tanpa kebahagiaan. Rani, istrinya, memilih menginap di rumah orang tuanya malam itu, meninggalkan pesan singkat. Mas butuh waktu mikir. Aku juga. Dimas mengusap wajahnya, lalu duduk lemas di kursi. Kenapa aku begitu bodoh, gumamnya. Aku kira kebahagiaan datang dari pakaian bagus dan pesta besar. Ternyata, orang yang benar-benar tulus malah aku usir dengan tanganku sendiri. Ia mengambil amplop kecil yang jatuh di lantai. Amplop yang tadi ditolak dengan sombong. Saat dibuka, di dalamnya ada uang sederhana dan secari kertas bertuliskan tulisan tangan Sinta. Mas Dimas, aku tahu mungkin uang ini nggak berarti banyak. Tapi buatku, ini tanda terima kasih karena dulu Mas pernah bantu aku ketika hidupku berat. Aku datang bukan untuk nostalgia, tapi untuk menghormati masa lalu yang pernah baik. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Amplop itu terasa lebih berat daripada seluruh hadiah mewah yang ia terima malam itu. Dimas menatap ke arah langit, seolah ingin meminta waktu berputar kembali. Tapi malam hanya menjawab dengan sunyi. Beberapa hari berlalu. Berita tentang perusahaan GrideX mulai muncul di televisi dan media online. Banyak yang menulis tentang pendiri wanita tangguh dari kalangan bawah yang kini sukses membangun lapangan kerja bagi ribuan orang. Nama Sinta terpampang di layar,
dengan foto dirinya dalam balutan blazer sederhana dan senyum lembut. Dimas membaca berita itu di ruang kerjanya, menatap layar tanpa kedip. Ia merasa seperti melihat versi Sinta yang sama sekali baru, lebih kuat, lebih tenang, dan jauh dari dirinya yang penuh penyesalan. Dia benar-benar berhasil, ucapnya pelan. Sore itu, Dimas tanpa berpikir panjang pergi ke kantor pusat GriDX. Ia hanya ingin bertemu sekali, meminta maaf dengan tulus, tanpa berharap apapun. Tapi ketika sampai di lobi, satpam menyapanya sopan. "Selamat sore, Bapak. Ada janji dengan siapa?" Dimas menjawab, "Saya ingin bertemu Bu Sinta." Satpam melihat daftar tamu, lalu berkata hati-hati, "Maaf, Pak. Beliau sedang rapat dengan investor. Tapi kalau Bapak mau meninggalkan pesan, bisa kami sampaikan." Dimas terdiam. Ia menatap sekeliling, melihat foto besar di dinding, Sinta bersama timnya, mengenakan seragam hijau baru yang terinspirasi dari jaket ojol lamanya. Di bawah foto itu tertulis kalimat yang sederhana. "Jangan pernah malu memulai dari bawah. Karena di bawah, kita belajar melihat semua dengan hati." Dimas menunduk dalam. Ia menulis sesuatu di kertas yang disediakan resepsionis, lalu menyerahkannya. "Kalau boleh, tolong sampaikan pada Bu Sinta. Saya hanya ingin bilang, terima kasih, dan maaf." Beberapa menit kemudian, lift terbuka. Dari kejauhan, Sinta keluar bersama beberapa staf. Ia melihat sekilas ke arah meja resepsionis dan mengenali sosok itu. Mata mereka bertemu sebentar, hanya sebentar, tapi cukup untuk menyampaikan segalanya tanpa kata. Dimas tersenyum kecil, lalu menunduk. Ia melangkah pergi sebelum sempat dipanggil. Sinta memandang punggungnya yang menjauh, lalu berbisik dalam hati, "Terima kasih, Mas. Akhirnya, aku bisa benar-benar mengikhlaskan." Ia menatap keluar jendela, ke arah langit sore yang berwarna jingga keemasan. Langit yang sama, tempat dulu ia dan Dimas sering berjanji untuk saling mendukung. Kini janji itu tinggal kenangan, tapi bukan luka. Karena dari luka itulah, Allah menumbuhkan kekuatan. Sinta tersenyum damai, lalu berjalan kembali ke ruang rapat. Dunia terus berputar, dan kali ini, ia berjalan dengan langkah pasti, tanpa beban masa lalu. Beberapa bulan berlalu sejak malam pernikahan yang mengubah hidup dua manusia itu. Sinta kini semakin sibuk. Kantor pusat GriDX makin ramai, tim barunya terus berkembang, dan banyak media mulai meliput kisah perjalanannya dari tukang ojol menjadi pemilik perusahaan transportasi besar. Namun di balik kesibukan dan pujian itu, Sinta tetap sederhana. Ia masih sering makan di warung kecil di dekat kantor, masih suka menyalami setiap pengemudi yang datang menyerahkan laporan harian, dan masih menolak untuk dipanggil Ibu Direktur. "Panggil saja Sinta," ucapnya tiap kali. "Aku juga dulu di posisi kalian." Suatu sore, saat hujan turun tipis, seorang pria berjas hitam datang ke kantor GriDX. Wajahnya tampak letih, dan jasnya terlihat lebih longgar dari ukuran tubuhnya. Pria itu adalah Dimas. Setelah pertemuan singkat di lobi beberapa bulan lalu, hidupnya berubah. Bisnis yang ia kelola bersama rekan-rekannya mulai merosot, dan ia kehilangan arah setelah istrinya pergi membawa separuh hartanya. Kini, Dimas datang bukan untuk memohon cinta yang hilang, tapi mencari pekerjaan. Ia berdiri ragu di depan resepsionis, menggenggam map berisi surat lamaran. "Selamat sore," ucapnya pelan. "Saya ingin melamar pekerjaan. Kalau bisa, di bagian operasional." Resepsionis tersenyum ramah, mengambil map itu. "Baik, Pak. Nanti akan kami sampaikan ke bagian HRD." Dimas mengangguk. "Terima kasih." Namun sebelum ia sempat berbalik, suara langkah mendekat. Sinta baru saja turun dari lantai 2, masih mengenakan blazer hitam dan jilbab biru lembut. Ia berhenti sejenak ketika melihat sosok itu. "Mas Dimas?" ucapnya pelan. Dimas menatapnya. Wajahnya memerah karena malu. Ia menunduk dalam. "Sinta, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku datang bukan buat minta apa-apa.
Aku cuma butuh kerja. Aku kehilangan semuanya. Ruangan lobi yang biasanya riuh mendadak sunyi. Beberapa staf berhenti sejenak melihat kejadian itu. Tapi Sinta mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka kembali bekerja. Ia menatap Dimas lama, lalu berjalan mendekat. Masih ingat dulu? Katanya pelan. Waktu aku datang ke pernikahanmu, aku nggak datang buat nyakitin siapa-siapa. Aku cuma mau nunjukin kalau aku baik-baik saja. Dimas mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu, Sinta. Dan aku salah. Aku terlalu sombong. Aku remehkan kamu. Aku kira aku lebih tinggi. Padahal aku nggak punya apa-apa selain gengsi. Sinta tersenyum tipis. Mas Dimas, hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yang penting, jangan pernah injak orang lain waktu roda kita sedang tinggi. Dimas menggigit bibirnya. Suaranya parau. Kalau kamu mau, aku bersedia kerja apa aja. Nggak harus di kantor. Di lapangan juga nggak apa-apa. Sinta menatap matanya. Lalu berkata dengan lembut. Mas, aku nggak dendam. Tapi aku juga nggak mau jadi orang yang mempermalukan balik. Dunia udah cukup keras buat kita semua. Jadi begini, kamu datang bukan di waktu yang salah. Aku memang lagi cari orang buat bantu di lapangan. Tapi bukan karena kasihan. Ya, karena aku tahu kamu mampu kalau mau berubah. Dimas tertegun. Jadi, kamu terima aku kerja di sini? Sinta mengangguk pelan. Iya, tapi bukan karena masa lalu. Karena aku percaya setiap orang berhak mulai dari awal. Dimas menunduk. Air mata menetes di tangannya. Terima kasih, Sinta. Aku nggak pantas nerima kebaikan ini. Sinta menjawab lembut. Kalau Allah masih kasih kita napas, berarti kita masih pantas buat berubah. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai bekerja di lapangan. Ia membantu mengecek armada, mendampingi para pengemudi baru, bahkan ikut turun ke jalan jika ada kendaraan yang mogok. Banyak yang tidak tahu bahwa pria itu dulu pernah mempermalukan bos besar mereka di sebuah pesta mewah. Namun Sinta tidak pernah membuka kisah itu pada siapapun. Ia lebih memilih diam dan menilai dari kerja keras. Dalam diam pula, ia melihat Dimas perlahan berubah. Tidak lagi arogan, tidak lagi menilai orang dari pakaian atau posisi. Suatu sore, Dimas menghampiri Sinta di halaman belakang kantor. Terima kasih sudah ngasih aku kesempatan, Sin. Sinta menatapnya tenang. Aku cuma ngasih jalan, Mas. Yang nentuin langkahnya, kamu sendiri. Dimas mengangguk, lalu menatap langit senja yang mulai memerah. Lucu ya, dulu aku pikir kamu kalah karena sederhana. Ternyata kamu menang karena ketulusan. Sinta tersenyum, lalu berkata pelan. Yang menang bukan aku, Mas. Tapi hidup yang nunjukin arah yang benar buat kita. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara kendaraan yang mulai berkurang. Sinta melangkah kembali ke dalam kantor, meninggalkan Dimas yang masih berdiri di bawah langit jingga, menatap takdir yang kini berputar di hadapannya. Dan sore itu, di hati Dimas, tumbuh satu hal yang dulu hilang darinya. Rasa hormat yang tulus kepada seseorang yang pernah ia remehkan, namun justru menjadi guru terbesar dalam hidupnya. Waktu terus berjalan, dan musim pun berganti. Gridex semakin besar. Nama Sinta makin dikenal sebagai sosok inspiratif yang rendah hati. Banyak media menulis kisah perjuangannya, dan beberapa kali ia diundang menjadi pembicara di acara-acara motivasi. Namun di balik kesuksesan itu, Sinta tak pernah merasa tinggi. Ia selalu berkata dalam setiap wawancara, "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma wanita yang pernah jatuh. Lalu Allah tolong untuk bangkit." Di sisi lain, Dimas kini benar-benar berubah. Ia bukan lagi pria yang angkuh seperti dulu. Setiap pagi ia datang paling awal, menyapa semua karyawan dengan senyum. Ia bekerja keras di lapangan, membantu pengemudi yang kesulitan, memastikan semuanya berjalan lancar. Banyak staf yang mengaguminya tanpa tahu masa lalunya. Suatu siang, Sinta sedang duduk di ruangannya ketika seorang staf mengetuk pintu. "Bu,
Pak Dimas pingsan di area gudang armada, katanya panik. Sinta langsung berdiri dan berlari menuju tempat yang dimaksud. Di sana, Dimas terbaring lemah di kursi dengan wajah pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sinta memegang bahunya. Mas Dimas, Mas kenapa? Dimas membuka mata pelan, berusaha tersenyum. Aku cuma kurang tidur, Sin. Semalam bantu sopir yang kendaraannya mogok di jalan tol. Sinta menghela napas dan berkata dengan nada tegas. Mas nggak perlu maksain diri. Kamu kerja dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, tubuh juga perlu istirahat. Beberapa staf membantu memapah Dimas ke klinik kecil di kantor. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya turun karena kelelahan. Sinta menunggu di luar, menatap jendela dengan pandangan kosong. Dalam hatinya, ia teringat masa lalu, masa di mana Dimas pernah mempermalukannya. Namun kini pria itu berjuang mati-matian di bawah tanggung jawabnya. Saat Dimas keluar dari ruangan perawatan, Sinta menghampirinya dengan wajah lembut. Mas, mulai besok jangan turun ke lapangan dulu. Fokus istirahat. Dimas menunduk. Aku nggak mau nyusahin kamu lagi, Sin. Sinta tersenyum kecil. Mas, bantu perusahaan ini bukan karena belas kasihan, tapi karena kerja kerasmu. Aku justru senang bisa lihat kamu berubah. Dimas menatapnya lama. Ada air bening yang menggenang di matanya. Sinta, kamu tahu nggak? Sejak kamu maafin aku waktu itu, hidupku pelan-pelan berubah. Aku merasa Allah masih kasih aku kesempatan buat menebus semua kesalahan. Sinta menjawab pelan. Mas, selama hati kita mau berubah, Allah nggak akan menutup jalan. Aku pun dulu banyak salah. Tapi Allah kasih aku ujian biar aku belajar sabar. Keduanya terdiam. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Sinta menatap keluar jendela. Lalu berkata lagi. Hidup ini aneh ya, Mas. Kadang orang yang paling nyakitin kita justru jadi orang yang paling bikin kita belajar arti ikhlas. Dimas tersenyum lirih. Dan orang yang paling kita remehkan, kadang malah jadi cahaya dalam hidup kita. Beberapa bulan berlalu. Dimas sembuh sepenuhnya dan kembali bekerja. Tapi kali ini dengan cara yang lebih bijak. Ia mulai dipercaya mengelola bagian operasional nasional. Banyak pengemudi yang menghormatinya karena kedisiplinannya, bukan karena jabatannya. Pada suatu hari, GriDX mengadakan acara besar, perayaan ulang tahun perusahaan sekaligus penghargaan untuk para karyawan terbaik. Aula kantor penuh dengan senyum dan tepuk tangan. Dimas duduk di barisan depan. Sementara Sinta berdiri di atas panggung dengan mikrofon di tangan. Saya ingin menyebut satu nama, ucapnya. Seseorang yang bukan cuma bekerja keras, tapi juga mengajarkan kita arti rendah hati dan tanggung jawab. Dia adalah contoh bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Semua orang menatap ke arah Dimas. Ia menunduk. Wajahnya memerah. Saya persembahkan penghargaan ini untuk Mas Dimas. Lanjut Sinta. Sambil tersenyum, ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Dimas berjalan ke panggung, menatap Sinta dengan mata berkaca-kaca. Ia menerima plakat itu dengan tangan gemetar. Sinta, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi terima kasih. Bukan cuma karena penghargaan ini, tapi karena kamu udah jadi alasan kenapa aku bisa bangkit lagi. Sinta tersenyum. Aku cuma pengingat, Mas. Yang bantu kamu bangkit itu Allah, bukan aku. Aku hanya bagian kecil dari perjalananmu. Sinta kemudian mengangkat mikrofon kembali, berkata pada semua orang di ruangan itu. Jangan pernah meremehkan siapapun, sekecil apapun. Karena setiap orang punya cerita, dan Allah bisa membalik keadaan kapan saja. Tepuk tangan menggema. Lampu panggung menyala terang. Menerangi wajah Dimas yang menatap Sinta penuh haru. Dan di saat itu, keduanya sama-sama tahu bahwa hidup telah menuntun mereka ke tempat yang seharusnya. Bukan sebagai dua orang yang saling menyakiti, tapi sebagai dua jiwa yang saling memaafkan dan belajar dari luka.